Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini, mari kita mulai terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut pada materi sebelumnya. Kita belajar tentang perbandingan, yaitu pengertiannya. Nah, kemudian bagaimana cara membandingkan. Pada hari ini kita akan belajar tentang macam-macam perbandingan, yaitu perbandingan senilai yang akan kita pelajari hari ini dan skala. Ya, tentunya kalian sudah pernah mempelajarinya pada waktu kalian di sekolah dasar ya. Kali ini kita mengulang kembali. Insya Allah kalian semuanya sudah bisa memahami ya. Langsung saja ke contoh. Kalian perhatikan nanti sehingga bisa membedakan kapan dia merupakan perbandingan senilai dan kapan berbalik nilai ya. Ada dua perbandingan, nanti ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke. Andi memiliki sepeda motor matic baru yang berkapasitas 125 cc. Dia tahu bahwa sepeda matic 125 cc itu memerlukan 1 liter Pertamax untuk menempuh jarak 43 km. Nah, tabel berikut menunjukkan banyaknya Pertamax dan jarak tempuhnya. Oke, perhatikan. Di sini banyak Pertamax 1 liter itu untuk 43 km. Kemudian 2 liter itu untuk 86 km, 3 liter untuk 129 km, dan 4 liter untuk 172 km. Nah, kalau kalian perhatikan tabelnya, saat bensin yang Pertamax yang dikeluarkan semakin banyak ya, maka jarak tempuhnya juga akan semakin banyak juga ya. Nah, semakin lama, semakin panjang jarak tempuhnya, angkanya semakin besar. Tetapi kalau hanya banyak Pertamaxnya itu sedikit, maka jarak tempuhnya juga sedikit. Nah, kemudian inilah yang namanya perbandingan yang senilai. Ada 2 buah besaran, yaitu di sini besaran yang pertama adalah volume, besaran yang kedua adalah jarak ya. Nah, 2 besaran ini menunjukkan perilaku yang sama. Yang liternya ini semakin banyak, jarak tempuhnya juga semakin banyak. Tetapi kalau liternya ini semakin sedikit, ya maka jarak tempuhnya juga sedikit. Nah, berarti sama, maka disebut sebagai perbandingan senilai. Dan kalau kalian perhatikan, coba ini 43 dikali 2 itu 86. Kemudian 1 kali 86 juga 86. Jadi manakala kamu kalikan silang seperti ini, akan menghasilkan angka yang sama. Nah, kalian boleh buktikan, hitung 2 kali 129 apakah sama dengan 3 kali 86? Nah, buktikan ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa liter bensin yang Andi butuhkan jika akan menempuh jarak 387 km? Nah, dari data ini ya, 1 liter 43, 2 liter 86, 3 liter 129, 4 liter 172. Oke. Nah. Oke, pada tabel ini ya, di tabel ini
kalau kalian perhatikan juga, nah, 1 dengan 43 itu berarti perbandingannya 1:43. Kemudian 2:86. Nah, disederhanakan perbandingannya juga 1:43, dan 3:129 juga 1:43, dan 4:172 juga 1:43. Jadi jika disederhanakan akan menghasilkan perbandingan yang sama. Itulah maka disebut sebagai perbandingan senilai. Dan dalam grafik, jika dituliskan grafik maka akan terbentuk grafik seperti ini ya. Garis lurus ya, naik ke atas atau naik seperti ini. Ini 1 itu 43, 2 itu 86, 3 itu 129, dan 4 172. Grafiknya ini merupakan garis lurus, semakin naik gitu ya. Semakin panjang jaraknya ya bensinnya semakin banyak. Nah, sekarang untuk mencari berapa bensin yang dibutuhkan untuk 387 km, kita tuliskan ya. Saya ambil yang 2 liter ya. 2 liter itu 86 km ya. Ditulis seperti ini ya anak-anak ya, untuk mempermudah. 2 liter itu 86 km. Sekarang kalau jaraknya 387 km, nah berapa liter yang dibutuhkan? Saya tuliskan di sini X ya, karena itu yang dicari ya, belum diketahui. Nah, kemudian tuliskan seperti ini anak-anak ya. 2/X. Nah, atas per bawah seperti ini. Langsung dibuat per ya. 2/X. 2 liter per X liter sama dengan 86 km per 387 km. Ya, atas per bawah sama dengan atas per bawah. Oke. Nah, kemudian kamu kalikan silang. Nah, tadi kalau dikalikan silang kan hasilnya sama ya. Nah, X sama dengan 2 kali 387. Nah, silang ya, 2 kali 387 km itu per 86. Jadi silang gini. Silang dulu baru dibagi. Ya, silang dulu baru dibagi. Itu kalau perbandingan senilai. 2 kali 387 per 86. Nah, ini boleh kalian sederhanakan, dicoret ya. Misalnya ini dibagi 2 itu 1, 86 dibagi 2 43 ya, sehingga seperti ini hasilnya dan tinggal dibagi. Nah, ketemunya 9 km. Jadi Andi membutuhkan Andi membutuhkan 9 liter Pertamax untuk menempuh jarak 387 km. Nah, ini harusnya 9 liter ya. Oke. Oke, perhatikan contoh berikutnya. Ibu membeli 2 kg jeruk dengan harga 30.000. Nah, berapa kilogram jeruk yang diperoleh jika ibu membayar 75.000? Nah, mestinya ini jeruk yang uang yang dikeluarkan semakin banyak ya. Secara logika juga akan memperoleh jeruk yang semakin banyak. Nah, jadi ini merupakan perbandingan yang senilai. Jika 2 kg itu 30.000, maka jika membayar 75.000 berapa kilogram? Nah, seperti itu ya. Nah, dituliskan 2/X sama dengan 30.000 per 75.000. Sehingga dikalikan silang 2 kali 75.000 nyilang gini ya. Per 30.000. Bisa kalian sederhanakan juga. 2 dicoret dengan 30.000 boleh, atau 75.000 dengan 30.000 boleh, silakan atau boleh dikalikan dulu. 2 kali 75.000 itu 150.000 dibagi 30.000. Nah, ketemunya 5 kg.
Jadi ibu mendapatkan jeruk sebanyak 5 kilogram. Nah, itu dua contoh tentang perbandingan senilai. Sekarang ke skala pada peta. Nah, sebuah peta berskala 1:1 juta. Apa artinya 1:1 juta? Ya, 1 pada gambar itu mencerminkan jarak sebenarnya 1 juta cm. Kalau 1 cm itu digambar, jarak aslinya atau jarak sebenarnya adalah 1 juta cm. Nah, jika jarak kota Samarinda dan Balikpapan pada peta ya, ini ada peta itu 8 cm, maka berapa jarak sebenarnya kota tersebut? Jika pada peta, ini bukan skala ya, pada peta itu 8 cm, jarak aslinya berapa? Nah, berarti nek siji, nah, kalau 1 itu 1 juta. Sekarang kalau 8 cm, berapa jarak aslinya? Ya, ini masih dalam sentimeter. Kita buat 1/8 sama dengan 1 juta per X. Nah, sehingga kalikan silang 8 kali 1 juta dibagi 1. Oke, maka X-nya ketemu 8 juta cm. Sehingga X-nya adalah 80 km. Nah, jarak biasanya menggunakan kilometer ya, maka ini satuannya diubah menjadi kilometer. Nah, jadi jarak sebenarnya kota Samarinda dan Balikpapan adalah 80 km. Nah, kenapa kok Bu Feti menggunakan perbandingan seperti ini yang kita sebut sebagai perbandingan senilai, tidak menggunakan rumus ya? Karena mempermudah kalian dalam menghemat seringnya kalian menghafalkan rumus ya. Ini kita tidak perlu menghafalkan rumus, cukup kalian paham perbandingan senilai. Skala merupakan perbandingan senilai. Tentunya 1:1 juta adalah 1 cm pada gambar mencerminkan 1 juta cm jarak sebenarnya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya, yaitu masih tentang skala ya. Nah, suatu market, ingat market ya. Nah, kalau di mall-mall itu ada gambar perumahan misalnya, itu yang mencerminkan rancangan nanti yang akan dibuat. Pada sebuah market yang berskala 1:200, artinya apa? 1 cm pada market mencerminkan 200 cm jarak aslinya. Nah, ukuran panjang dan lebar sebuah rumah pada market itu 7,5 cm kali 4 cm. Nah, pertanyaannya, berapa perbandingan luas rumah dalam market tersebut dengan luas sebenarnya? Nah, kita buat 1 itu 200 cm. Kita buat satu-satu ya. Nah, kalau 75 cm berapa cm? Karena kita mencari luas itu kan panjang kali lebar ya. Oke. Nah, 1/7,5 sama dengan 200 per X, sehingga X-nya adalah 7,5 kali 200 bagi 1, sehingga X-nya 1500 cm. Ini jarak sebenarnya ya, jarak rumah. Kok jarak panjang rumahnya? Sekarang ukuran lebarnya yaitu yang 4 cm. Nah, ketemu berapa jarak aslinya, panjang aslinya ya, 1/4 sama dengan 200 per X, sehingga X-nya adalah, kalikan silang 4 kali 200 dibagi 1, ketemu berapa? 800 cm. Nah, sehingga luas sebenarnya berarti berapa? Kita mau mencari luas, perbandingan luas rumah dalam market dibanding luas sebenarnya.
luas dalam maket berapa? Nah, berarti 7,5 kali 4 cm ya, ketemu 30 cm persegi. Nah, sedangkan luas sebenarnya 1.500 kali 800 ketemu 1.200.000 cm persegi. Nah, maka perbandingannya berapa? Perbandingannya berarti luas rumah pada denah terhadap luas sebenarnya adalah 30 dibanding 1.200.000. Nah, hasilnya adalah 1:40.000. Oke. Ya, demikian sajian materi tentang skala dan perbandingan senilai. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa dipahami. Nah, tetap semangat belajar. Ya, salam sehat. Kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.